Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang lagi Maha Penyayang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali Ramadan di tahun ini kan, dan semoga kita diberikan panjang umur untuk menemui Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau ila yaumil akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai akhir kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya itu diamanahi atau diberi tugas untuk mengisi kegiatan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan loh, daripada yang kegiatan yang sia-sia tuh namanya kita ibaratnya tuh isi dengan yang positif gitu. Terus terima kasih buat kalian juga bisa hadir di sini ya, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, baik, hari ini itu materi untuk kegiatan Ramadan. Di sini saya pembahasannya itu menghormati orang tua, guru dan sesama manusia. Udah tahu loh, mungkin sebagian dari kalian tuh udah menghormati orang tua itu seperti apa. Baik itu guru dan sesama manusia. Sesama manusia mungkin teman sebaya, teman sesama muslim ataupun teman non muslim. Ya, next. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini udah tahu loh gambar orang tua, ya tahu lah. Ya, jadi mungkin banyaklah definisi penjelasan dari orang tua itu sendiri. Jadi di sini yang saya ambil, orang tua itu mereka yang telah mengurus kita sejak dari kandungan hingga kita dewasa. Mereka yang tak pernah lelah untuk memperhatikan kebutuhan apa yang kita inginkan tuh, dan juga kebutuhan untuk kita nanti ataupun yang masa akan datang. Jadi apa-apa yang kita inginkan tuh orang tua tuh selalu memberikan. Tetapi kita juga sebagai anak jangan menuntut juga harus ini. Kita lihat lagi kondisi orang tua itu seperti apa. Jadi jangan dipaksakan juga, kasihan orang. Salah satu ibadah yang teragung dalam Islam itu selain atau setelah mentauhidkan Allah, maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu ajaran Islam yang tinggi dan mulia. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar agama lah. Jadi Islam itu juga sebagai pengatur kehidupannya untuk kita seorang kaum muslimin. Jadi Islam itu mengatur dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Misal kita dari mau tidur kan baca doa, atau misalnya tambahan-tambahan kalau kita tahu tuh misalnya apa yang dilakukan Rasulullah, misalnya berwudu kah sebelum tidur tuh. Kita bangun doa, alhamdulillah loh kita masih kehidupan tuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tuh. Berbakti kepada orang tua, fondasi atau asas yaitu seorang hamba sahaya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbakti kedua orang tua juga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Islam itu sendiri menjadikan untuk berbakti ke
kedua orang tua itu sebagai sarana meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi lain kita untuk mendapatkan ridhonya dan juga kita sekaligus untuk mendapatkan surganya Allah. Semoga kita berbakti kepada orang tua itu bisa menghantarkan kita ke surga. Bukan hanya kita aja yang masuk surga, tapi kita juga akan membawa mereka, maksudnya kedua orang tua kita itu ke surganya kelak. Amin. Nah, jadi di sini sungguh sangat rugi dan celaka bagi seorang muslim atau muslimah, maksudnya kaum muslimin ya, yang mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup, namun dia tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tuanya itu untuk masuk surga karena tidak berbakti kepadanya. Nazubillah ya. Nah, jadi mumpung kita masih hidup, apalagi nih loh, mumpung bulan Ramadan, kita berbakti kepada orang tua. Misalnya membantu di rumah kalau cewek kan wanita misalnya membantu di dapur atau beres-beres rumah, semampu kita aja, yang penting itu kita menjalaninya ikhlas dan sabar. Nah, itu kita membantu orang tua sedikit, itu hati orang tua tuh sudah senang, apalagi banyak pernah membantu orang tua kita sendiri. Kesuksesan atau keberhasilan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat itu tidak lepas atau tidak dipisahkan dengan adanya peran kedua orang tua kita. Ya tadi kan mulai dari kita di kandungan lo dirawat, terus kita dilahirkan, dibesarkan, mendidik untuk pendidikan kita, dan juga memenuhi kebutuhan kita sampai kita besar, sampai kita misalnya sukses. Nah, itu tidak terlepas dari peran dan doa dari kedua orang tua kita. Jadi jangan macam-macam sama kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua itu sebuah kewajiban ya, kewajiban. Sebaliknya mendurhakainya itu adalah perbuatan yang dosa ya, atau yang di sini dikecam dalam Islam. Jadi Islam itu melarang kita untuk mendurhakai kedua orang tua kita, apalagi orang tua kandung yang sudah melahirkan kita selama 9 bulan 10 hari terus melahirkan, yang mana melahirkan itu fase ke ibu kita itu antara mati dan hidup mengeluarkan kita. Soalnya kan makhluk yang bernyawa loh kita itu dilahirkan. Jadi antara mati dan hidup. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat-ayatnya tentang kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada saya ambil, langsung saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya di sini, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya di sini Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya itu perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya itu perkataan yang baik. Nah, di sini perkataan kayaknya pernah nggak misalnya kalau di orang tua itu minta tolong atau nyuruh kita minta apa misalnya, apakah pernah ada yang mengeluarkan kata-kata itu? Kayaknya ya tadi dulu mungkin kita kurang paham atau masih kecil juga kan. Saya dulu tuh mungkin mau, tapi kita kembalikan lagi dulu, pernah mau orang tua itu minta tolong mau belikan apa. Kebetulan saya itu tuh baru puasa, kayak bayar puasa tuh, nah sambil sekolah, terus baru datang berangkat sekolah, pulang sekolahnya itu naik sepeda. Biasanya jam 3 baru sampai ke rumah dan cuacanya tuh sangat panas. Kita baru datang tuh
suruh minta belikan apa gitu. Jadi sebisa saya tuh jawab, jangan mengeluh lah dulu di depan orang tua, tapi kita jawab dulu dengan perkataan yang baik tadi lah, misalnya iya mak, nanti ya ini duduk dulu kan baru sampai, nanti diberikan. Nah gitu, jadi diberikanlah kejelasan sesuai kapasitas sendiri, kemampuan kita tuh menjelaskan yang baik-baik itu seperti apa gitu. Jadi tidak ada kita mengeluarkan kata itu tadi dalam di perkataan kita tuh. Dan juga di sini kan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya maksudnya di sini kita berbicara dengan yang sopan lah, yang baik-baik pada orang tua kita. Mungkin sambil bercanda bisa, tapi jangan sampai menyinggung kedua di antaranya. Gitu. Nah ini dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. Mungkin banyak lagi ya surah-surah lain yang berhubungan dengan ini orang tua. Nah ada lagi di sini surah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari wasabil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Yang artinya di sini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Terjemah Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 36. Di sini jangan mempersekutukan Allah, maksudnya kan untuk mempersekutukan Allah itu kan dosa yang sangat berat ya, besar dan juga tidak diampuni kan. Lalu di sini ada lagi berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, yang baiklah. Terus pada kerabat-kerabat, maksudnya yang berhubungan dengan keluarga. Terus anak yatim, jangan menghardik anak yatim. Terus orang-orang miskin, tetangga dekat, baik itu yang dekat ataupun yang jauh, teman sejawat, mungkin kayak sepantaran lah ibaratnya lah. Bisa juga dengan non muslim kita bisa juga loh biasanya berteman ya sewajarnya aja berteman, jangan saling menyinggung juga. Dan juga ibnu sabil, hamba sahaya yang mungkin ada di sekitar kita. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi sombong itu perbuatan tercela ya dan tidak disukai. Tapi yang disukai itu adalah setan. Setan menyukai orang yang sombong. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang sombong ya, sombong, dengki dan sebagainya. Amin. Ya, ada surah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada kembali. Luqman surah ke-31 ayat 14. Di sini dalam Quran surah Al-Luqman ini kita diperintahkan untuk berbuat baik ya kepada kedua orang tua kita, teruntuk atau terkhusus untuk ibu, mama, apalagi biasanya manggil. Kalau orang kayak diajarkan dalam bahasa Arab kan umi ya. Kalau aku dari misalnya keluarga
mungkin lebih, tapi normalnya itu biasanya 9 bulan 10 hari ya, ada yang lebih. Nah itu sangat berat lah, semakin bertambah usia kandungan lo, maka semakin berat juga orang tua kita tuh membawa kita. Dan dalam usia 2 tahun menyapihnya tuh maksudnya menyusui ya, menyusui kita tuh selama 2 tahun kurang lebih. Dan bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua kita. Ada surah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, maksudnya Allah di sini ya, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaatinya keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Luqman surah ke-31 ayat 15. Ya, di sini maksudnya jika ada orang tua tuh kayak memaksa kita untuk berbuat maksiat, maka janganlah kita turuti. Kenapa? Padahal katanya kita harus mentaati orang tua. Nah, kecuali di sini yang memang bertentangan dengan aturan Allah, gitu. Maksudnya perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau misalnya kita menyuruh orang tua menyuruh kita berbuat baik, ya alhamdulillah silahkan, kan itu hal yang positif. Misalnya kayak menyuruh membantu orang lain. Tapi di sini mensekutukan Allah. Nah, jangan ditaati. Yang tidak mempunyai ilmu tentang itu. Nah, jadi untuk ilmu sendiri itu penting ya, ilmu agama, karena menuntut suatu kewajiban, apalagi menuntut ilmu agama. Jadi bagi siapa yang menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Lupa apa ya, ada pokoknya. Jadi untuk menuntut ilmu juga itu penting lah. Terus dan kita gauli, maksudnya digauli itu maksudnya kayak anggap kayak teman, tapi maksudnya jangan dianggap kayak teman sebaya, tapi kita pergauli, kita temani sewajarnya. Kita lihat koridor kita ini sebagai anak, orang tua itu sebagai ibu bapak itu orang tua kita tetap. Jadi kita tetap merendah. Mengajari itu bukan berarti kita kayak menggurui, bukan, tapi kita sampaikan apa yang kita ketahui yang baik-baiknya aja gitu. Banyak surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harrama bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa,
Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengetahui. Terjemah Quran Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 151. Di sini firman Allah mengatakan, jangan mempersekutukannya dengan apapun dan berbuat baik juga kepada ibu bapa. Ini dalam Al-An'am ini kita juga diperintahkan untuk selalu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, dan juga jangan membunuh anak-anak. Teringat sejarah zaman Rasulullah kan zaman jahiliyah ya, atau tahun gajah. Namanya zaman jahiliyah itu kan zaman kebodohan ya. Di situ apabila ada lahir anak perempuan maka dibunuh ya, atau dikubur secara hidup-hidup. Itu zaman dulu sebelum turun firman Allah ya. Nah itu alhamdulillah dengan adanya datangnya Islam, anak-anak itu tidak dibunuh lagi, terutama anak perempuan. Terus juga jangan takut dengan rezeki ya, maksudnya kayak kehilangan, maksudnya kehilangan rezeki. Jadi sudah ada yang ngatur rezeki, jodoh, ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk rezeki di sini mungkin misalnya kayak sama-sama berdagang, kayak melihat orang tuh padahal sama yang kita dagangkan itu, barangnya juga sama, tapi ketika melihat dagangan orang itu lebih laku daripada kita tuh jangan iri. Alhamdulillah loh, namanya rezeki juga ada yang ngatur, jadi jangan iri ke orang lain juga, soalnya sudah ada yang mengatur rezeki, jadi tidak akan tertukar. Mungkin tidak hari ini mungkin untuk di tahun maksudnya yang tidak disangka-sangka lah rezeki kita tuh datang. Jadi Allah lebih mengetahui setiap makhluknya. Karena manusia kan tempatnya salah, hilaf, terbatas, tergantung gitu. Dan di sini juga dijelaskan janganlah mendekati perbuatan yang keji, maksudnya perbuatan yang tadi ya, yang mungkin dilarang dalam Islam, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi atau tidak kelihatan gitu. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali tadi dengan alasan yang benar ya. Allah Dia memberitakan kepadamu agar kamu mengerti. Jadi untuk kita. Nah itu tadi beberapa surah dalam Al-Quran yang saya sampaikan, yang mengenai berhubungan dengan perintah untuk menghormati kedua orang tua kita. Jadi dalam Islam itu mengaturlah untuk kita selalu berbakti kepada orang tua kita, mendoakan mereka yang baik-baik, mendoakan mereka dengan cara yang baik-baik. Apalagi orang tua kita misalnya tadi lo dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ya tadi tuh, orang tuanya yang sudah renta, maksudnya udah lanjut usia tuh, yang sekali-sekali kita kayak mengatakan kata-kata itu, kayak gitu ya, tunggu dulu. Padahal tuh orang tua mungkin cuma satu kali aja meminta tolong. Coba kita lihat lagi ke belakang, orang tua tuh sudah berusaha, berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan kata-kata tapi katakanlah dengan kata-kata yang baik gitu. Nah, karena pentingnya tadilah untuk menghargai dan berbakti kepada orang tua, Rasulullah memberikan perhatian khusus akan keharusan umatnya untuk berbakti kepada orang tua
ada hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummaka qala summa man qala summa ummaka qala summa man qala summa ummaka qala summa man qala summa abuka. Dari Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, si fulan tadi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab lagi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Tanya. Kemudian beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini si fulan itu bertanya dia sebanyak 4 kali. 3 kali Rasulullah menjawab dengan ibu, ayahmu. Kenapa? Karena di sini terkhusus untuk ibu ya. Pertama, dia sudah melahirkan kita. Sebentar. Pertama, dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Tiap bertambah usia kita di dalam kandungan itu semakin berat juga. Orang tua kita membawa kita kemana-mana. Ibaratnya tuh maaf ya bahasa Banjar. Orang tuh ibaratnya kawa di andak, maksudnya ditaruh tuh. Kawa tuh, tapi tidak bisa ada orang makhluk yang hidup di tubuh orang tua kita, yaitu kita. Terus melahirkan, yang mana tadilah melahirkan antara hidup mati, risikonya itu sangat besar, antara gerbang kematian dan kehidupan untuk melahirkan kita. Lalu ibu yang ketiga menyusui kita, merawat kita selama 2 tahun. Lalu siapa lagi? Lalu ayah kita, karena ayah kita tulang punggung untuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan kita juga, dan juga kepala keluarga. Jadi sini sangat penting ya kita menghormati orang tua kita, apalagi terkhusus untuk ibu. Jadi jangan sekali-sekali juga kita membentak orang tua, apalagi ibu. Ya tadi kayak kata-kata umma atau koler, malas, jangan kayak gitu. Dipaksa. Dipaksanya itu jangan terpaksa karena disuruh ya, tapi terpaksa ikhlas karena Allah tadi, karena Allah sudah yang memberkahi kita. Nah, terus ada lagi di sini hadis mengenai berbakti juga. Qala as-salatu ala waqtiha ayyul amali ahabbu ilallahi qala sallallahu alaihi wasallam sa'altun nabiyya qala haddatsani bihinna wala al-hijadu fi sabilillah qala summa birrul walidaini summa qala tazadtu lazadani. Artinya, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Lalu beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu si fulan tadi bertanya lagi, kemudian apa lagi? Lalu Rasulullah jawab lagi dengan mengatakan berjihad di jalan Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambahkan jawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini pertama si fulan tadi bertanya, amal yang dicintai Allah itu apa? Lalu Rasul menjawab, sholat. Ya, karena sholat itu kan fondasi ya bagi kita seorang muslim, sholat 5 waktu. Terus si fulan tadi bertanya,
apalagi ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, itu tadi berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi sungguh besar ya peran kedua orang tua kita sini. Sampai-sampai Rasulullah itu ibaratnya mengagungkan kedua orang tua kita. Maksudnya kedua orang harus berbakti kepada orang tua kita. Lalu di sini ada mengatakan jihad di jalan Allah. Jihad di sini maksudnya bukan perang ya. Mungkin banyak pemahaman yang keliru mengenai jihad. Maksudnya di sini kita menyampaikan ilmu atau dakwah sesuai tuntunan agama Islam itu. Tapi kebanyakannya orang kayak pemikirannya tuh kayak perang ya. Tidak juga sebenarnya. Nah, di sini ada lagi hadis. Bala ya Rasulullah salasa qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla unabbiukum bi akbaril kabair madzala ala wa qawluz zur wa jalasa wa kana muttaqi'a isyaraku billahi wa uququ wal walidain Allahi qala yukarriruha hatta qulta laitahu sakat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau. Wahai Rasulullah, beliau lalu bersabda, dosa besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Ya, sakat itu artinya berdiam ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dalam hadis ini juga ada disampaikan untuk jangan mendurhakai orang tua. Pertama tadi kan jangan mempersekutukan Allah, terus yang kedua jangan durhaka dengan orang tua, dan juga tadi dengan adanya sumpah-sumpah palsu. Ya. Di sini ditekankan kita jangan durhaka sama orang tua kita. Tapi sekarang banyak ya berita-berita orang anaknya itu tega banget membunuh kedua orang tuanya lo hanya demi apa? Cuma harta ya. Harta ataupun kalau misalnya yang kebanyakannya tuh harta, tapi ada juga remaja yang membunuh orang tuanya hanya misalnya keinginannya itu tidak terpenuhi, dia itu tega menganiaya orang tuanya. Jadi kita jangan menuntut berat juga kepada orang tua kita tuh apa yang kita mau. Kita lihat tadilah kondisi orang tua kita tuh seperti apa. Jadi dilihat lagi sesuai koridor orang tua. Alangkah baiknya tuh kita kalau misalnya apalagi misalnya dalam mungkin sekarang tuh karena ada wabah COVID ya, mungkin kayak ada terkendala ekonomi misalnya. Nah, dalam kesempatan tuh kita bisa tuh membantu orang tua dalam menambah hal ekonomi, tapi tidak diwajibkan ya si anak ini juga karena misalnya masih sekolah. Tapi setidaknya kita ada membantu orang tua kita dalam membantu misalnya dalam kebutuhan di rumah, misalnya membantu ibu kah apa jualan atau gimana gitu. Tapi tadi jangan menuntut berat, harus yang kita inginkan tuh ada tuh ya, jangan. Allah dan Rasulullah mengaitkan antara ridho orang tua itu dan ridhonya Allah. Kalau orang tua kita tidak ridho, berarti Allah juga tidak ridho juga. Ridhonya Allah itu bisa kita temukan pada ridhonya orang tua. Doa orang tua itu tulus, insya Allah dengan kehendak Allah akan dikabulkan. Jadi sungguh besar ya orang tua itu. Kalau misalnya orang tua kita tuh
kada ridho, Allah juga tidak ridho. Kalau orang tua kita ridho, Allah tuh ridho juga. Misalnya kok perbuatan kita tuh atau amal kita untuk membantu orang tua, pasti senang tuh hati orang tua, walaupun itu kecil sedikit benar kita bantu. Misalnya cuma yang biasanya kita malas nyapu, terus tanpa disuruh tiba-tiba kita nyapu rumah, pasti tuh dalam hati orang tua tuh senang melihat anaknya tuh bisa membantu orang tuanya di rumah, walaupun cuma nyapu aja. Padahal lebih banyak lagi kegiatan yang ada di rumah tangga. Seorang ibu mengurus anak, rumah tangga, keluarga juga. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah, kita juga harus mendapatkan ridho orang tua. Kalau Allah tidak ridho, berarti orang tua juga tidak ridho. Penegasannya juga disampaikan Nabi Muhammad SAW, sungguh celaka orang yang masih memiliki orang tua atau hidup tetapi dia tidak masuk surga. Gimana ya? Celaka bagi yang kita masih memiliki orang tua tapi kita tidak masuk surga. Jadi mumpung di bulan Ramadan nih, kita berusahalah yang terbaik, apalagi untuk berbakti kepada orang tua kita mumpung Ramadan. Bentar lagi nggak kerasa Ramadan itu mau pergi. Jadi memang bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Nah, mumpung bulan Ramadan, banyak-banyak kita berbuat kebaikan, terutama menjaga keluarga, menghormati orang tua, dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, untuk itu amal yang diterima itu syaratnya ada 2. Menjalaninya tuh ikhlas dan sabar. Jadi jangan mengeluh. Tuh, ikhlas dan sabar. Dan juga caranya benar. Caranya benar tuh ya tadi sesuai dengan ajaran Islam. Kalau misalnya membantu orang tua tadi kan dengan gimana sesuai kita, tapi sesuai dengan perintah dalam Islam. Dan tadi tidak menghardik atau kayak itu tadi ya, ibaratnya tuh kayak orang tua tuh kita kayak kata kasar, atau misalnya menyebut orang tua kita ini itulah, mereka yang sudah membesarkan kita. Berbakti artinya melakukan kegiatan yang baik yang menyenangkan orang tua. Senang kan kalau kita, orang tua tuh pasti senang kalau kita membantu, meskipun kita tanpa kita disuruh orang tua. Dan kalau misalnya disuruh orang tua pun, kita tuh muka kita jangan kayak terpaksa gitu, jangan beda. Orang tua tuh melihat kita juga. Kalau misalnya kita karena terpaksa itu ya terpaksa karena Allah, jangan yang lain. Karena insya Allah karena Allah, insya Allah itu juga kita juga akan mendapatkan ridhonya. Membantu orang tua, ikhlas, sabar, menyenangkan orang tua, bukan sekedar menghormati juga. Bahkan sekalipun orang tua kita bukan muslim, kita tetap diwajibkan berbakti. Mungkin ada ya orang tua anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Jadi kita tetap menghargai ya, menghormati, walaupun orang tua kita itu tidak muslim atau tidak masuk Islam. Tapi Islam di sini juga sewajarnya aja kita untuk berbakti kepada orang tua yang non muslim juga. Sama seperti kayak kita mencintai atau menyayangi orang tua kita juga. Kecuali jika diminta untuk mempersekutukan Allah, jangan ditaati perintahnya, tetapi perlakukan dia sebaik mungkin selama masa hidup kita. Tadi udah disampaikan tadi, kalau misalnya kita diperintahkan untuk berbuat keburukan, maka jangan ditaati, tapi pergaulilah atau mereka tuh dengan perkataan yang baik. Tapi menyampaikan tadi bukan berarti kita menggurui ya, apa yang kita tahu kita sampaikan.
bagi orang tua itu tidak ada yang lebih berarti ya daripada sang anak yang baru saja dilahirkannya. Maka Allah menempatkan berbakti kepada orang tua itu di urutan kedua setelah ajaran menyembah kepada Allah. Tadi surah-surah yang udah kita lewati itu pastikan Allah, terus yang kedua menghargai orang tua, ya pasti urutan nomor 2 karena orang tua itu begitu besar dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Quran surah Al-Isra ya ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua itu telah mendidik aku ketika kecil. Quran surah Al-Isra ayat 26. Jadi kita di sini sebagai anak bukan sekadar untuk menghormati atau menghargai kedua orang tua kita, tapi kita juga sisi lain mendoakan mereka yang baik-baik. Biasanya tuh kalau saya sendiri tuh walaupun jauh, misalnya kita tuh misalnya nih kalian udah lulus sekolah, pasti kerja, atau mungkin ada yang mau nikah atau kuliah, pasti jauh kan. Nah itu jauh dari orang tua kita. Walaupun jauh tuh kita tetap mendoakan mereka walaupun jauh, yang baik. Nah di sini ada 3 kelompok, maksudnya ada 3 pembagian yang disebut dengan orang tua dalam Islam. Pertama ada ibu bapak yang melahirkan, yaitu ibu bapak kandung. Ya jelas ya, yang melahirkan ibu, yang merawat kita ibu bapak kandung. Terus yang kedua bapak ibu yang mengawinkan, yaitu bapak ibu mertua. Ya kalau itu udah menikah ya, jadi itu sama dengan kayak orang tua kita juga. Yang ketiga bapak ibu yang mengajarkan, yaitu bapak ibu guru. Bukan hanya guru kayak sekolah negeri ya, tapi bisa juga kayak guru mengaji gitu. Ya, jadi di sini ada 3 ya yang dikatakan orang tua. Tapi di sini dibagikan lagi kelompoknya. Orang tua kandung, ibu bapak kandung atau orang tua kandung, terus ibu bapak mertua, dan juga bapak ibu guru. Bapak ibu guru di sini mungkin yang sudah membekali kita ilmu dunia ataupun ilmu agama. Kalau orang tua kan mendidik kita dari kecil sampai kita besar dewasa. Diwajibkan atas kita untuk menghormati dan berbuat baik kepadanya, berkunjung atau silaturahmi kepada orang tua bukan hanya pada saat lebaran. Biasanya kan kalau silaturahmi itu waktu-waktu lebaran aja kan. Soalnya kenapa? Mungkin jarak kita sisi lain tadi kan, misalnya nikah ikut suami jauh, jadi lebaran baru bisa silaturahmi. Atau mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal, makam. Sebaliknya ikatan silaturahmi antar seseorang dengan orang tuanya tidak pernah bisa terputus, kecuali salah satu melakukannya, maka Allah menempatkannya di neraka. Nah, jadi ikatan antara orang tua dengan anaknya itu tidak akan pernah putus, kecuali tadi lah di salah satunya yang memang memutus tali silaturahmi. Berkunjung dan bersilaturahmi kepada orang tua itu bukan hanya pada saat lebaran, namun sebaliknya ikat silaturahmi itu antar seseorang dengan orang tuanya itu tidak pernah putus. Ada firman Allah Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tataitum
an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Merekalah itulah orang-orang yang dilaknati Allah, ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Nah, di sini Allah tidak untuk memutuskan tali kekeluargaan itu Allah tidak menyukai ya, dan akan dilaknat kalau kita memutus hubungan silaturahmi dengan orang, apalagi dengan orang tua kita sendiri. Di situ dijelaskan ditulikannya telinga, maksudnya itu tidak terbayang ya, kalau misalnya di neraka itu telinga kita diapakan dan dibutakan penglihatan kita. Itu mungkin tidak terbayang lah, karena surga dan neraka itu dalilnya nakli, tapi kita percaya kan iman itu adanya surga dan neraka. Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua itu sifatnya memang mutlak tanpa menghiraukan perbedaan. Dalam rangka berbuat baik kepada orang tua, Al-Quran itu mengajarkan kita untuk berdoa untuk mereka, untuk keduanya. Jadi Islam tadilah bukan hanya sekedar agama, tapi juga mengatur aturan untuk kita, khususnya untuk kaum muslimin. Pertama, mengesahkan Allah, terus berbakti kepada orang tua, terus banyak lagi ya. Islam itu Al-Quran. Maka barang siapa yang durhaka kepada orang tua, Allah akan melaknatnya dan mengharamkan surga baginya. Nazubillah. Besar ya dosanya kalau kita sampai itu membuat hati orang tua tuh kayak merasa takut. Padahal tadi kan redonya Allah itu tergantung redonya orang tua ya. Ya itu tadilah berkaitan dengan menghormati orang tua, guru dan sesama manusia. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini mungkin itu aja. Selanjutnya mohon maaf apabila ada kata-kata tadilah yang kurang berkenan di hati kalian. Selanjutnya mohon maaf, kesalahan kekurangan dari saya pribadi, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani dari kelas 10 MIPA. Saya ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa kita harus menaati atau menghormati kedua orang tua kita. Tapi jika orang tua kita menyuruh untuk berbuat hal yang negatif, misalnya mencuri, dengan alasan kebutuhan ekonomi, bagaimana sebagai anak untuk menyikapinya? Harus patuh atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Lilis Setiani pertanyaannya ya. Menanggapi pertanyaan dari Lilis tadi, bagaimana ya kita sebagai anak tuh untuk menyikapi dari orang tua yang menyuruh kita untuk berbuat hal yang negatif tadi ya, misalnya kayak mencuri. Padahal kita tahu mencuri itu tidak boleh ya, tapi sisi lain karena itu orang tua yang menyuruh, kita tahu harus menghormati orang tua aja, itu juga wajib ya mentaatinya. Nah, jadi di sini kita sebagai anak bagaimana? Memang mentaati atau menghormati orang tua itu wajib, tapi kita tahu apa yang disuruh atau diperintahkan orang tua itu dilarang ya. Nah, jadi kita sebagai anak di sini menyampaikan atau memberi penjelasan secara baik-baik ya, menyampaikannya secara baik kepada orang tua itu bahwa
mencuri itu eh, perbuatan yang tidak bagus ya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kita sampaikan lagi kepada orang tua, mungkin ada cara lain lagi ya untuk memenuhi kebutuhan selain mencuri tadi. Kan banyak tuh mencari kebutuhan itu dengan cara yang halal, tidak harus untuk mencuri. Misalnya kita membantu orang untuk berdagang. Jadi kita membantu orang tuh misalnya menjagakan warung orang atau kios orang. Mungkin banyak lagi lah, tergantung lagi ke diri kita. Menyampaikannya itu tadilah bukan berarti tadi untuk menggurui, tapi menyampaikannya secara baik-baik apa yang kita tahu, dan kata-katanya juga tidak terlalu kasar. Jadi intinya menyampaikannya yang baik-baik aja. Ya, ada yang kurang paham apa gimana? Ya, terima kasih. Ada yang lain? Enggak ada. Tidak ada lagi yang ditanyakan lah. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan materi untuk kegiatan Ramadan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.